Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan kembali membahas masalah sejarah Kesultanan Perlak. Karena soalnya ini masih banyak yang belum paham cerita realnya itu seperti apa, batasan-batasan kerajaan Perlak itu dari mana sampai mana, dan untuk saat ini bagaimana terkait masalah keturunan atau terahnya Perlak. Ya, bersama kita sudah hadir Dr. Teguh Muhammad Nurdin yang merupakan keturunan dari Kesultanan Perlak ke-37. Ya. Langsung aja Bang ya. Untuk yang pertama mungkin kita akan membahas dulu ini batasan wilayah kerajaan Perlak. Dari mana sampai kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah bil qa'matil qiblata bil qur'anil imama bil mu'minina wal mu'minat ikhwana. Yang saya banggakan, saya hormati Saudara Muhammad Nazir, milioner. Hari ini kita kembali berbincang-bincang dan akan berdiskusi seputar kerajaan ataupun Kesultanan Perlak. Tadi sebutkan pertama, sebelumnya juga saya ingin memperkenalkan di sebelah saya. Sebenarnya hal-hal seperti ini juga bisa dijelaskan oleh Teguh Muhammad Al-Azmi Al-Ansori. Beliau adalah Katibul Muluk ataupun sekretaris negara dalam istilah sekarang. Ya, dari samping saya. Walaupun usia masih muda, hal-hal seperti ini kalau nggak ada saya boleh dikonfirmasi ke beliau. Samping itu tadi Bapak bertanya tentang batas-batas Perlak. Dalam literatur kita di Kesultanan Perlak, salah satu kesultanan tertua di Nusantara yang sudah ada di 840 Masehi ataupun di tahun 225 Hijriah berdasarkan tahun Rasul, maka Perlak itu sebenarnya adalah salah satu sultanan yang lumayan besar menurut ukuran di abad-abad tersebut. Jadi Perlak yang kita kenal sekarang, anak-anak sekarang perlu kita jelaskan kenapa ini harus diketahui, karena secara umum sekarang diketahui Perlak itu adalah ya sebatas kota Perlak sekarang, yang merupakan salah satu dari kecamatan di Aceh Timur, itu Kecamatan Perlak, Kecamatan Perlak Barat, dan juga Kecamatan Perlak Timur. Yang dipahami secara umum ketika kita menyebut Kesultanan Perlak, ya di Perlak mungkin sebatas pinggir sungai, batas dari pasir putih terlalu kecil. Padahal yang sebenarnya Perlak itu adalah suatu kesultanan yang berdiri megah sejak abad ke-7. Itu sebenarnya batas-batas Perlak. Kalau kita ingin melihat di ruang lingkup literatur lama, kalau dia ke arah barat berbatasan langsung dengan kerajaan Samurapasai, yang sebenarnya Samurapasai ini sendiri baru berdiri di abad ke-13, yaitu di tahun 1267. Ini Samurapasai juga merupakan lanjutan dari Perlak sebenarnya. Sebenarnya kalau di Jawa itu zaman sekarang Samurapasai itu di wilayah Aceh Utara. Aceh Utara. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, Samurapasai itu sebenarnya bukan Aceh Utara saja, tapi pusat ibu kotanya di Gedong, Aceh Utara. Tapi ketika dia berkembang pesat, itu Samurapasai sendiri kalau sekarang mungkin lingkupnya mulai dari Kabupaten Birun, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan juga sampai ke Tamiang. Begitu juga dengan batas kerajaan Perlak. Kalau kita melihat literatur lama itu sebenarnya petanya itu kalau ke arah barat berbatasan dengan Masjid Pase di Aceh Utara sekarang. Dari kota Pantai Labu kira-kira 1 km ke arah barat dari jembatan. Meskipun batasan Aceh Timur sekarang yang secara umum diklaim sebagai bekas kerajaan Perlak, Aceh Timur sekarang kan berbatasan dengan Aceh Utara itu di jembatan Pantai Labu, jembatan Pantai Labu. Tapi kalau batas dasar di kerajaan itu lebih jauh lagi, cuman nggak jauh selisihnya, sekitar 1 kilo dari situ ada Masjid Raya Pase di situ, Masjid Pantan, situlah batasnya. Kenapa itu batasnya? Karena itu adalah salah satu monumen perbatasan antara kerajaan Samurapasai dengan Perlak.
yang mana Masjid Pasai itu sendiri adalah masjid tua yang sudah ada sejak zaman Malikus Saleh. Itu adalah nama Pasai itu sendiri berasal dari nama seekor AC, anjing, milik Merah Silu. Makanya gonggongan anjing itu yang ketika dia menggonggong di gedung pusat ibu kota kerajaan terdengar sampai ke batas wilayah itu. Dalam istilah Malikus Saleh dulu, sampai mana bunyi gonggongan longlongan anjing saya ini, disitulah batas kerajaan saya. Artinya kekuasaannya itu kalau ke arah timur, versi dari Samudra Pasai itu berbatas, disitulah terdengar gonggongan anjing daripada Samudra Pasai, daripada Merah Silu ataupun Sultan Malikus Saleh, yang ditandai dengan didirikan satu monumen yang sekarang adalah berbentuk sebuah masjid. Jadi batasnya Perlak itu di situ kalau ke arah barat dari Pesi Perlak. Kalau ke arah timur itu berbatasan langsung dengan kerajaan Banua Tamiang. Kerajaan Banua Tamiang itu dulu batasnya di Raja Tuha, sekitar Majapahit sekarang, disitulah batasnya. Jadi mau saya katakan Perlak itu adalah sebagian besar daripada Aceh Timur sekarang, dan juga Langsa masuk dalam bagian negara Perlak. Makanya ketika berbicara Perlak, misalnya ada anak tinggal di Langsa, dia sebenarnya juga anak Perlak. Kalau tinggal di Simpang Ulim, dia juga orang Perlak. Kalau tinggal di Kota Binjai juga bagian dari Kesultanan Perlak. Tapi kalau merujuk berdasarkan sejarah, Perlak ini sebuah wilayah yang cukup luas sekali ya, bukan sekedar kecamatan ataupun ruang lingkup yang sekarang itu terlalu sempit. Jelas bukan, karena Perlak ini adalah sebuah negara berdaulat yang berdiri lebih daripada 400 tahun. Perlak ini sudah ada dari tahun 840 Masehi ataupun 225 Hijriah, didirikan oleh Sultan Maulana Said Abdul Aziz Shah sebagai sultan pertama. Itu berdiri sampai 1292. Kira-kira yang 400 tahun. 400 tahun berdaulat dengan 18 orang sultan yang memerintah secara kedaulatan penuh ketika itu. Jadi kalau saya sekarang sebagai sultan ke-37 itu hanya melanjutkan sebagai raja adat, meskipun di tahun 1292 Perlak ini bergabung dengan Samudra Pasai dan berada di bawah kekuasaan Samudra Pasai. Meskipun Samudra Pasai dengan Perlak tidak pernah berkonfrontasi dengan senjata, tapi ini adalah bentuk federasi yang membuat Samudra Pasai itu menjadi sangat luas. Karena apa? Yang menyatukan adalah Sultan Malikus Zahir, putra dari Sultan Malikus Saleh, yang merupakan juga cucu langsung daripada Sultan Muhammad Amin Shah II dari Kerajaan Perlak, yang menikahkan putrinya, Putri Ganggang Sari, dengan Merah Silu. Artinya melahirkan Malikus Zahir. Malikus Zahir lah yang menyatukan antara Perlak dan Samudra Pasai, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah di sini. Dan Samudra Pasai juga ikut menguasai Banua Tamiang, karena Banua Tamiang sebelum Perlak bergabung dengan Samudra Pasai, Banua Tamiang sudah bergabung menjadi bagian dari Kerajaan Perlak. Jadi secara tidak langsung masuk. Tadi di awal kita sudah sepakat bahwa inilah batas wilayah Kerajaan Perlak ya, yang sebenarnya. Ya, jadi kesimpulannya Perlak yang kita kenal sekarang ini melebihi sebatas kecamatan atau wilayah yang ditentukan di petasan ini. Namun jika merujuk kepada sejarah, ini sebuah wilayah atau sebuah negara ya, Perlak itu berarti sangat luas sekali ya. Luas. Saya kan belum sebut ke belakang. Itu kalau ke timur tadi saya sebutkan berbatas dengan kira-kira sekarang Tolancut atau Majapahit. Kalau ke barat dengan Pantel Labu, enak istilah sekarang. Kalau dia ke arah selatan itu berbatasan dengan Kerajaan Lingge Takengon. Kerajaan Perlak adalah kesultanan ya, kalau dulu sebenarnya mungkin familiar di kita adalah kerajaan, tapi secara gelar ini adalah kerajaan Islam yang lebih terkenal dengan kesultanan. Perlak ini berdiri dari tahun 840 Masehi, kalau dengan tahun Hijriahnya adalah tahun 225 Hijriah. Jadi salah satu yang tertua di Nusantara dalam bentuk kerajaan Islam berdaulat. Memang sebelum itu kalau dalam literatur sejarah Jempa masih lebih tua daripada Perlak.
berdiri dari tahun 777 Masehi, artinya tidak terlalu jauh selisihnya. Hanya saja ruang lingkup Jempa ketika itu masih hanya kecil, belum berdaulat secara penuh. Tapi salah satu dari Jempa itu juga yang cikal bakal melahirkan Terah Perlak ya. Karena Perlak dengan Jempa nggak bisa dipisahkan, tetap satu darah kita. Syahrian Shah Salman dari Persia yang masih keturunan dari baginda Rasul itu mendirikan kerajaan Jempa. Kemudian beliau punya anak itu 5 orang. Yang pertama ada Syahir Nui, kemudian Syahir Toli, yang terakhir Syahir Doli, dan yang perempuan adalah Makdum Tansyuri. Dari 5 orang inilah melahirkan kesultanan-kesultanan Islam seluruh Nusantara, bahkan seluruh Asia Tenggara. Tidak seluruh Nusantara, artinya yang ke Jawa tidak. Tapi Syahid Tanwi itu melanjutkan Kesultanan Perlak di Jempa. Kemudian Syahir Nui melanjutkan Terah Kesultanan Perlak, di mana dari Syahir Nui inilah yang akhirnya melahirkan Said Abdul Aziz Shah. Walaupun Said Abdul Aziz Shah ini ayahnya adalah Said Ali Al-Muktabar. Said Ali Al-Muktabar ini adalah yang terkenal dengan Nakhoda Khalifah. Makanya kerajaan Perlak itu lambang negaranya adalah kapal layar. Dia membawa dalam satu versi membawa 100 orang rombongan dagang dari Persia, Iran sekarang, yang memasuki kawasan Birun ketika itu, Jempalu Birun, kemudian berjumpa dengan Syahriar Shah Salman yang juga berasal dari sana. Adanya udah muslim di situ. Jadi Said Ali Muktabar ini menikah dengan Makhdum Kudawi, putri dari sebenarnya putri dari Syahid Nui, bukan dari Syahriar Shah Salman, tapi cucu dari Syahriar Shah Salman yang melahirkan Said Abdul Aziz Shah, pendiri kerajaan Perlak pada tahun 840 Masehi. Jadi kalau Said Ali Al-Muktabar ini punya terah yang bersambung langsung dengan Rasul. Beliau nanti dari Said Ali Adibai, kemudian juga ada bersambung lagi dengan Said Jafar Sadiq, kemudian juga Ali Zainal Abidin dan seterusnya, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, putri Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah. Jadi sebenarnya hubungan antara Perlak dengan Madinah itu sangat dekat, meskipun jalurnya melalui Persia. Makanya lahir pertama Islam ke Aceh lewat Perlak sebenarnya Islam Syiah, tapi Syiah yang masih benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasul. Syiah atau Sunni itu kan sebenarnya nama belakangan yang muncul, ibarat satu kesatuan atau partai, pada dasarnya ya satu tujuan, tapi belakangan Syiah mungkin ada yang klaim lain-lain, tapi saya tidak berbicara ke situ. Yang jelas Terah Perlak ini langsung dibangun oleh zuriat Rasulullah SAW, tandai dengan sultan pertama pendiri kerajaan Perlak, yaitu Sultan Said Maulana Abdul Aziz Shah. Kemudian yang kedua masih dari Terah Said, kemudian yang ketiga masih dari Terah Said, yang keempat masih dari Terah Said, kelima masih dari Terah Said, keenam baru Terah Makdum. Makdum artinya sudah terjadi percampuran antara terah Rasulullah, yaitu Sultan ke-6 itu Sultan Muhammad Amin Shah I. Kalau yang kedua Sultan Abdullah Shah, Sultan Abdul Rahim Shah, kemudian ada juga Ali Muhayyad Shah. Jadi Ali Muhayyad Shah ini tidak hanya di kerajaan Sultanan Aceh Darussalam, tapi di Perlak juga ada. Kemudian juga ada Said Ibrahim Shah, yang kelima Said Abdul Qadir Shah. Kemudian baru yang keenam dikuasai oleh dinasti Makdum, Sultan Muhammad Amin Shah II. Disitulah yang menurunkan seterusnya sampai Sultan ke-18 juga bernama Sultan Muhammad Amin Shah II. Kalau yang keenam itu Sultan Muhammad Amin Shah I. Di Sultan Muhammad Amin Shah II inilah yang akhirnya di tahun 1292 itu beliau menyatukan antara Perlak dengan Samara Pasai. Yang menyatukan itu Sultan Malikuz Zahir.
seperti saya sebutkan di awal tadi, Sultan Malikul Zahir ini adalah cucu beliau sendiri dari anaknya yang bernama Putri Ganggang Sari yang dinikahi oleh Malikus Saleh. Jadi menyatukan Perlak 1292. Di tahun 1300 Sultan Muhammad Amin Syahid II ini wafat. Beliau punya seorang anak laki-laki yang seharusnya menjadi penerus Sultan Perlak. Tapi karena saat itu Samudra Pasai sudah menggabungkan Perlak, akhirnya sang putra mahkota ini tidak lagi menjadi sultan yang berdaulat penuh, tetapi menjadi ibarat sekarang jadi gubernur dari Sumatera, dari Samudra Pasai. Beliau bergelar Merah Ali namanya. Di Merah Ali ini punya 5 orang anak lagi. Oke, walaupun ini bisa ditahan sebentar ya. Boleh? Saya yang belum masuk ini dari generasi pertama sampai generasi kelima, kita ini bisa dibilang dipimpin oleh seorang habaib. Ya. Kesultanan apa tadi dari mulai Sultan Abdul Aziz. Ya. Lalu pada generasi keenamnya ini bukan lagi habaib, terkesan ini udah garis keturunan yang lain, ada makdumnya. Ini bisa dijelaskan nggak apa beda makdum dengan habaib? Begini, dalam kesultanan itu biasa, dalam istilah kerajaan juga biasa terjadi ya rebutan kekuasaan itu biasa, meskipun kadang-kadang dalam dunia Islam, baik di Turki, di Aceh Raya sendiri, mau di mana aja itu sering terjadi, mau Bani Seljuk, mau dinasti Bani Umayyah, mau di Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, termasuk juga di Perlak. Sebenarnya ada polemik-polemik internal, intrik-intrik internal itu yang terjadi perebutan kekuasaan. Cuman ada sebagian terjadi perebutan kekuasaan berdarah, sebagian dengan cara kekeluargaan. Artinya ada yang kadang-kadang terjadi perkawinan politik, ada yang kadang-kadang memang harus lewat konfrontasi. Di sini yang terjadi perebutan kekuasaan di Perlak memang ada pernah terjadi perebutan kekuasaan antara Sunni dengan Syiah. Sehingga dulu Perlak pernah terpecah menjadi 2, ada Perlak Tuneng, ada Perlak Baru. Perlak Tuneng itu akhirnya beribu kotakan ke Semanah Jaya kalau sekarang. Di sana terjadilah ibu kota baru, karena dasar ibu kota itu Perlak, saya ulangin balik yang tadi, Perlak itu adalah sebuah negara. Ibu kota dasarnya adalah Bandar Khalifah. Dan letak daripada istana kesultanan itu di Payameligo. Ini yang sering kita salah paham. Jadi saya ulangin, Perlak adalah kesultanan yang berdaulat penuh. Ibu kotanya adalah Bandar Khalifah. Nama kotanya, nama ibu kota adalah Bandar Khalifah. Dan letak daripada istana Meligo itu di Payameligo. Makanya disebut Payameligo. Jadi ketika terbelah Perlak ini, yang di Payameligo ini dikuasai oleh Syiah. Kemudian yang dikuasai oleh Sunni melebarkan Perlak, beribu kota di Semanah Jaya kalau sekarang. Makanya di sana ada Sultan Abdul Qadir Shah makamnya, Sultan Sulaiman Shah dan sebagainya. Jadi kalau terjadi, kenapa terjadi perubahan dari Said? Saya contoh yang pertama bernama adalah Sultan Said Alaiddin Abdul Aziz Shah. Jadi dinasti Said masih keturunan terah langsung dari Rasulullah. Kemudian kok tiba-tiba menjadi Sultan Alaiddin Makdum Muhammad Amin Syah. Terjadi dinasti Makdum di sini. Ada terjadi perkawinan politik di situ. Sehingga terjadi perkawinan politik yang seharusnya memimpin kan tetap Terah Said, tapi karena dinikahi Syarifah oleh orang dari pembesar-pembesar istana yang tidak dari zuriat Rasul, tidak langsung, tapi dinikahi adalah Terah wanita dari keturunan Said Abdul Aziz Shah. Jadi ada peralihan dari dinasti Said yang diawali dengan Said Alaiddin Maulana Abdul Aziz Shah. Itu dinasti Said yang berkuasa di Perlak itu ada 5 orang. Kemudian dari Sultan ke-6 itu dimulai oleh dinasti Makdum. Yang terjadi di sini gejolak politik yang saya tidak lagi sampaikan secara detail, sehingga dari dinasti Zuriyah langsung Rasulullah terjadilah percampuran dengan dinasti asli Perlak, orang-orang dari dinasti asli Perlak, tapi petinggi-petinggi kerajaan yang menikahi daripada putri-putri dari Sayyidah atau Syarifah itu sendiri. Sehingga sampai sekarang antara keluarga besar kerajaan Perlak dengan Syarifah atau Zuriyah ini tidak pernah terputus. Hanya saja terjadi perkawinan yang mungkin saat itu antara Syarifah tidak langsung dengan Said, sehingga beralihlah menjadi dinasti Makdum, diawali dengan
Sultan Alaidin Makdum Abdul Qadir Shah. Itu pertama. Kemudian juga yang kedua adalah Sultan Alaidin Makdum Muhammad Amin Shah I. Dari sinilah, dari Sultan Alaidin Muhammad Amin Shah I ini, saya singkat saja karena ini waktu yang sangat terbatas, nggak saya sebutkan satu persatu, berakhir sampai Sultan ke-18. Sultan ke-18 dari Kesultanan Perlak itu sesuai Idarul Haq adalah Sultan Alaidin Muhammad Amin Shah, juga namanya sama. Tapi ini yang kedua, dan saat itu Perlak sedang berada di puncak kekuasaan. Tidak ada lagi terjadi perebutan kekuasaan antara Syiah dengan Sunni. Sehingga saat itu di 1292 Perlak ini, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bergabung atau integrasi dengan Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai inilah yang merupakan pewaris daripada, pelanjut daripada Kesultanan Perlak. Sehingga Perlak waktu itu tidak lagi menjadi negara berdaulat, kalau dalam istilah sekarang menjadi ibarat satu provinsi dari Kesultanan Samudra Pasai atau negara bagian. Sehingga putra mahkota yang seharusnya menjadi sultan di Perlak itu adalah Merah Ali, tapi beliau tidak lagi menjadi sultan, tapi bergelar menjadi Merah. Dan Merah Ali ini menurunkan punya 5 orang anak, 4 orang laki, 1 orang perempuan. Untuk menghindari terjadi konflik perebutan kekuasaan antara anak-anaknya, sehingga dibagilah 4 kenegerian yang merupakan bagian dari Kesultanan Perlak Dasar, yaitu yang pertama kenegerian Perlak, kemudian yang kedua, anak kedua diberikan kenegerian Kerto Aceh Utara. Kalau sekarang, sebenarnya dulu juga masuk dalam kategori Perlak ya, sebelum dikuasai Samudra Pasai, itu menurunkan Pakti Trah Curmutia. Kemudian juga anak yang ketiga diizinkan untuk membangun kenegerian Julo, Kota Binjai. Itu Merah Ibrahim ya, yang merupakan Raja Nagu I yang diberikan kenegerian Julo pada tahun 1570 lebih kurang. Kemudian anak keempat itu diberikan kekuasaan untuk mendirikan kenegerian Birembayun ataupun sekarang Sungai Raya sampai ke Langsa. Makanya Langsa itu sebenarnya adalah Perlak. Makanya dulu ketika masih Bupati Azman di Aceh Timur, itu Langsa kan masih beribukotakan, masih Aceh Timur ya, di kota Aceh Timur Langsa. Lalu saya melanjutkan, setelah perkembangan Perlak dan berakhir di 1292 Sultan Muhammad Amin Shah yang ke-18, meskipun ada ditemukan satu makam sultan yang lain, Sultan Sulaiman Shah, yang berangka tahun di makamnya itu ditemukan tahun 926. Kalau dicocokkan itu adalah Sultan ke-9, tapi dalam catatan Idarul Haq tidak tercantum nama beliau. Makanya saya secara pribadi meyakini Sultan Perlak itu yang berdaulat bukan hanya 18, tapi bisa jadi 19 dan bahkan bisa jadi 20 lebih. Mungkin ada beberapa yang tidak tercatat, karena ada sebagian tidak tercatat di kitab, tapi sebagian jumpa di makam. Itu kan lebih akurat ya tipologinya. Kemudian ini singkat cerita saya bilang, jadi Perlak itu berdaulat dari 840 Masehi sampai dengan 1292 Masehi. Kemudian di 1292 Masehi Perlak menjadi bagian dari Samudra Pasai. Samudra Pasai berkuasa, saya singkat, setelah pertempuran dengan Majapahit dan sebagainya. Kemudian juga Portugis pernah menguasai Samudra Pasai lebih kurang 3 tahun, dari 1521 sampai dengan 1524. Di 1524 ini Kesultanan Aceh Raya Darussalam sedang mau menuju puncak kejayaan. Disitulah ada Sultan Ali Muhayyad Shah yang berkuasa mendirikan kerajaan Aceh Darussalam itu pada 1496. Kerajaan Aceh Darussalam ini sebenarnya sudah ada dari 1205. Pendirinya juga dari Perlak, Merah Johan, yang bergelar dengan Sultan Ali Johan Shah 1205, tapi lingkupnya masih Aceh Besar dan Banda Aceh sekarang, Lamuri, Indrapatra, Indra Purwa, Kerajaan Sedu dan sebagainya. Masih lingkup Darul Kamal Kuta Alam, masih lingkup Aceh Besar dan Banda Aceh sekarang. Tapi ketika 1496 Sultan Ali Muhayyad Shah menyatukan kerajaan-kerajaan di sekeliling Aceh Darussalam itu. Yang pertama kerajaan Merhum Daya dikuasai Portugis, ditundukkan, dikalahkan Portugis, ditarik menjadi bagian dari Aceh. Kemudian kerajaan Cale atau Pedir waktu itu
juga diduduki oleh Portugis, ditandai dengan benteng Kuta Asan. Sampai sekarang masih ada benteng Kuta Asan, itu adalah bekas daripada benteng Portugis. Ali Muhammad Syah mengirim pasukan menundukkan Portugis, menghancurkan Portugis, akhirnya Pidi menjadi bagian dari Sultanan Aceh. Dilebarkan lagi kekuasaannya sampai menundukkan Pasai. Dalam saat itu sebenarnya yang ditundukkan bukan Pasai, tapi Portugis yang sudah menguasai Pasai dari 1521 sampai 1524. Ini by data ya. Artinya di 1524 Sultan Ali Muhammad Syah mampu mengusir Portugis di Pasai. Secara tidak langsung Pasai menjadi bagian dari kerajaan Aceh, dan otomatis Perlak juga masuk wilayah Pasai dan masuk Kesultanan Aceh. Begitu juga Tamiang. Akhirnya kekuasaan daripada Sultan Ali Muhammad Syah lebih kurang, kalau bahasa sekarang adalah ibarat letak Aceh sekarang. Seluas provinsi Aceh sekarang itulah kekuasaan Aceh di masa Sultan Ali Muhammad Syah. Di saat itulah Aceh terkenal dengan Kesultanan Aceh Raya Darussalam. Berarti yang pada dasarnya ini semua kerajaan yang terbentuk di Aceh, termasuk yang ada di Kuta Raja, itu berawal dari Perlak. Benar. Ya. Kemudian di masa abad ke-17, masa Iskandar Muda, kalau tadi Ali Muhammad Syah itu Aceh ibarat lebih kurang Aceh sekarang, berbatas lebih kurang seperti ini. Tetapi ketika Iskandar Muda itu menguasai hampir seluruh Sumatera dan Malaysia, mulai dari ujung barat sampai ke sana Asahan, Tanjung Balai, ya kan, Siak, kecuali Lampung. Mungkin Lampung di abad 17 itu masih hutan besar, makanya mungkin tidak ikut dikuasai. Kenapa? Karena Lampung tidak masuk dalam peta kita, tapi lebih menguasai ke Johor, Batu Sawar. Johor itu ibu kotanya Batu Sawar. Nah, kemudian juga Malaka, Pahang dan sebagainya. Bagian besar Malaysia adalah bagian dari Kesultanan Aceh Raya Darussalam di masa Iskandar Muda. Makanya sultan terbesar adalah Sultan Iskandar Muda, tapi yang kedua terbesar adalah Sultan Ali Muhammad Syah. Wilayah Kesultanan Aceh Raya Darussalam di masa Kesultanan Iskandar Muda, di masa Sultan Iskandar Muda itu sangat luas. Bahkan bisa kita bilang se-Sumatera sekarang, juga mencakup sampai ke sebagian besar semenanjung Malaysia, Malaka, Johor, Pahang, Bukit Sawar dan sebagainya, Batu Sawar dan sebagainya, itu masuk wilayah Aceh Raya Darussalam. Kalau ke arah sana itu Tanjung Balai, Asahan dan sebagainya. Masuk Deli ya. Pendiri Deli itu sebenarnya juga putra asli dari Iskandar Muda, dari Mamak Sana. Jadi di masa itu Bengkulu masuk ke kita. Bengkulu berada di bawah Aceh itu lebih kurang 90 tahun. Dan sebagian besar, sebagaimana saya sebutkan tadi, Lampung yang mungkin tidak tercatat, di kemungkinan besar Lampung di masa itu masih hutan besar. Ada satu pertanyaan, mungkin kenapa Batak di Masjid Singamangaraja yang tidak masuk dan sampai sekarang dominan dengan non-muslim ya. Mungkin saat itu pengaruh Aceh ada ke sana. Ketika Batak ini berperang dengan Belanda juga sering bantuan dari Aceh pernah dikirimkan ke sana. Tapi saat itu kerajaan mereka terpisah sendiri. Kerajaan di samping Danau Toba ya, kerajaan Batak memang. Nah, jadi itu yang mungkin tidak masuk bagian administratif, tapi secara pengaruh kekuasaan Aceh masuk ketika itu. Dan kekuasaan Aceh ini kalau saya simpulkan, setelah Iskandar Muda duduk Iskandar Sani, setelah itu Sri Sultanah Safiyatuddin, putri dari beliau sendiri, yang lambat laun melemahkan Aceh pelan-pelan sampai di tahun 1873 ketika Belanda mulai melihat Aceh sudah dalam kondisi agak-agak lemah karena sempat dipimpin oleh 4 orang ratu, namanya dipimpin oleh wanita, bisa jadi ya dalam tanda petik salah satu ciri-ciri rumahan. Jadi Belanda mengintip terus sehingga di 1873 26 Maret dia berani mengeluarkan satu ultimatum penuh untuk berperang dengan Aceh atau minta Aceh tunduk. Ultimatum yang dikirimkan oleh kerajaan Belanda di Amsterdam itu yang diteken oleh ketua DPR Belanda, kalau untuk ukuran sekarang namanya Nieuwenhuizen. Maka Aceh menolak. Nah, ketika itu Sultan Mahmud Syah
bukan sultan terakhir, sultan kedua terakhir. Akhirnya Aceh diserang oleh 3.000 lebih pasukan Belanda yang menundukkan. Lewat agresi satu, mereka gagal total. Panglima perangnya Kohler ditembak mati di depan Masjid Raya Baitur Rahman sekarang. Kemudian 1874, panglimanya diganti dengan Van Swieten. Jenderal Van Swieten ini sebenarnya jenderalnya udah pensiun. Umurnya udah 60-an, udah pensiun sekali karena dia pengalaman tempur sangat baik. Dilihat ketika dipimpin oleh Maijen Kohler, Kohlernya kalah, Kohlernya mati. Pasukannya banyak yang mati, gagal total. Akhirnya diaktifkan kembali jenderal yang udah pensiun untuk menjadi panglima perang agresi kedua Aceh, agresi kedua Belanda menundukkan Aceh di 1874. Saat itulah Van Swieten berhasil merebut istana kerajaan Aceh di Banda Aceh dari dunia. Dan Sultan Mahmud Syah setelah beberapa bulan berperang mengungsi, sekarang seputar Samahani, beliau kuburannya di situ, gugur kena kolera. Kolera itu ibarat sekarang kemarin COVID-19 tuh kan 100 tahun sekali ada. Dulu Belanda bawa itu. Dan yang dibawa sebenarnya banyak kali korban Belanda itu sebelum naik ke darat mati di daratan ditembak orang Aceh. Mereka udah banyak mati di kapal, dibuang ke laut. Akhirnya air laut itulah yang membawa virus tadi. Sehingga termasuk kapten kapal sendiri yang bermarga Italia akhirnya ikut mati. Ketika Sultan Mahmud Syah ini gugur, akhirnya diwalikan negara kepada Tengku Raja Kemala. Siapa Tengku Raja Kemala ini? Inilah yang menjadi wali pertama karena pelanjut terah Sultan ini, Sultan Muhammad Daud Syah, waktu itu masih sangat kecil. Jadi ketika umur beliau masih sangat kecil, belum bisa menjalankan kesultanan, maka diangkatlah jadi wali. Makanya wali sekarang nggak perlu ditindak lanjut, itu perlu dilihat kembali ya keasliannya. Singkat cerita, saya nggak bahas ke situ. Sultan Muhammad Daud Syah ini besar dalam hutan, tidak pernah duduk dalam singgasana dan istana. Beliau hidup dalam masa perang lebih kurang 29 tahun. Hidup dalam masa peperangan, berpindah dari satu tempat, dari Kemala ke Pidi dan sebagainya, jauh di hutan, tidak pernah duduk lagi di istana Darut Dunia yang sudah dikuasai oleh Belanda. Dan Belanda ketika itu hanya mampu menguasai lebih kurang sekitar 27 km dari ibu kota dengan catatan zona konsentrasi. Mereka nggak bisa lewat dari situ. Kira-kira kalau sekarang kan ada itu monumen kapal pesawat terbang itu daerah Samahani, Tasik. Dari situ ke sana lah bisa dikuasai oleh Belanda. Lewat itu tidak, mereka tidak aman, tetap dalam pengawasan pasukan Aceh. Dan itu terus terjadi perang selama lebih kurang 29 tahun. Berperang antara Kesultanan Aceh dengan Kerajaan Belanda, sama-sama kesultanan besar. Jadi tidak ada Indonesia di situ. Aceh resmi. Kapan ditangkap? Pada tanggal 25 Januari, kalau tidak salah saya, di 1903. Tangkaplah Sultan. Apa betul beliau menyerah? Tidak. Yang perlu saya jelaskan di sini, Sultan Muhammad Daud Syah sebagai penguasa terakhir Kesultanan Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda. Ini perlu dicatat khusus. Jadi kalau ada yang bilang Aceh sudah menyerah, makanya bagian Indonesia, tidak. Aceh secara kesultanan dan secara kedaulatan tidak pernah menyerahkan negaranya kepada Belanda. Tapi Sultan menyerahkan diri secara pribadi. Kenapa? Karena Pocut Murung dan keluarga besarnya itu termasuk calon putra mahkota yaitu Tuanku Raja Ibrahim sudah ditangkap oleh Belanda, yang mungkin embel-embelnya akan ditembak jika beliau tidak segera menyerahkan diri. Karena pertimbangan ini, maka Sultan dan juga tidak lama setelah itu sekitar 5 bulan kemudian diikuti oleh Panglima Polim. Panglima Polim juga kejadiannya hampir sama. Setelah keluarga besar ditangkap, maka mereka menyerahkan diri secara badan. Kenapa badan? Karena Sultan ketika turun di Januari itu di Sigli, dijemput oleh Belanda, beliau tidak pakai sepatu, tidak pakai selop. Kenapa nggak pakai selop? Karena begitu ingin beliau tunjukkan bahwasanya saya ini menyerahkan badan. Beliau tidak pakai mahkota yang apa, beliau hanya menunjukkan saya menyerahkan diri atas nama Muhammad Daud Syah, bukan atas nama Sultan Aceh, Sultan Muhammad Daud Syah. Tidak pakai sendal. Logika nggak seorang sultan besar kerajaan yang Eropa geger
tidak pakai selop, tidak mungkin. Makanya beliau cuma menyerahkan, ada makna filosofinya. ya, badannya diserahkan, ambil silakan, tembak saya atau apapun saya silakan, tapi saya tidak menjual Aceh kepada kalian. Makanya Aceh sampai sekarang pada dasarnya secara literatur internasional kita tetap masih berdaulat. Pernyataan Yuin Huizhen yang mengeluarkan satu surat ultimatum kepada Kesultanan Aceh sampai sekarang belum pernah dicabut. Jadi kalau kita mau melihat secara internasional, Aceh ini masih dalam kondisi perang dengan Belanda. Surat ancaman itu belum dicabut. Oke. Jadi berakhir 1903 Kesultanan Aceh. Saat itu Belanda mengklaim Aceh sudah menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Sekaligus penutup ini abang bisa menjelaskan terkait tujuan utama dari kerajaan Perla. Ini tujuan dari dasar atau tujuan dari terus keturunannya mulai dari saat sekarang. Karena kan Pak Dr. selaku keturunan ke-37, mungkin ini perlu disclaimer, perlu asal-usulnya kenapa sampai Pak Dokter disebut sebagai keturunan ke-37. Apa bisa dibuktikan secara silsilah langsung mengarah kepada Pak Dokter sebagai keturunan kerajaan Perla ke-37? Oke. Jadi kalau Bapak tanya kayak gitu udah nggak cukup jam lagi, tapi saya jawab secara umum. Persingkatkan saja. Jadi Kesultanan Perla ini 1840, dari tahun 1840 sampai 1292. Dan kalau kita melihat sampai sekarang 2026 itu udah 1200-an tahun. Iya. Oke. Jadi kenapa saya ke-37? Kalau mau runut dari Sultan Alaiddin Ali, Sultan Alaiddin Said Abdul Aziz Shah itu 840. Dan sultan-sultan yang berkuasa di Perla itu berjumlah 18 atau 19 yang tercantum di Darul Haq dan juga hasil temuan batu nisan. Kemudian setelah itu ada sekitar 8 orang pewaris Terah Perla itu tidak lagi bergelar sultan, tapi menjadi merah, diawali oleh Merah Ali, dan ada Merah Saleh, ada juga Merah Mahmud, ada juga Merah Ibrahim. Di Merah Ibrahim inilah tahun 1570 itu diberikan satu wilayah untuk didirikan satu kenegrian baru. Kalau kenegrian itu bukan kesultanan ya, artinya negara bagian yang masuk dalam Terah Perla. Beliau lah yang mendirikan kerajaan Juluk. Dan dari Terah Juluk ini beliau sebagai Raja Nago I, itulah yang menurunkan ke kita. Saya simpel-simpel, setelah sekitar 8 orang merah, berarti kalau dari 18 ke 8 jadi berapa? 26. Setelah 26 ini penerus Terah Perla ini karena kesultanan tidak berdaulat lagi dikuasai oleh para teku-teku. Teku ini sebenarnya gelar bagi kerajaan di Aceh, terutama juga dari Perla, dari Samudra Pasai, dari Calu, dan dari Kesultanan Aceh Raya Darussalam itu bergelar teku yang murni ya, yang benar. Ada juga teku-teku palsu, itu kita akui ada sebagian yang ketika kita cek ke atas nggak jumpa. Kalau kita insya Allah dapat ke-37, saya adalah Teku Muhammad Nurdin, berasal dari putra dari Teku Muhammadiyah. Kemudian Teku Muhammadiyah ini anak dari Teku Ali Basyah, kemudian juga anak dari Teku di Aceh, kemudian anak dari Tuk Pokalam atau Tuk Posandang, kemudian juga kepada Raja Nago II yang meninggal di 1723, kemudian berlanjut kepada Teku Raja Mukuta, dan Teku Raja Mukuta inilah dari Merah Ibrahim, pendiri kerajaan Juluk. Jadi sekarang kita berada sebagai di urutan ke-37. Insya Allah masih real dan ini bisa kita buktikan. Makanya sekarang tujuan saya kenapa membangkitkan kembali Kesultanan Perla itu, yang pertama tujuan dasar kerajaan Perla adalah memurnikan ajaran Islam yang dulu sempat dibawakan oleh indatu kita, bahwa Islam sebagai kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Kita sekarang ini walaupun tidak lagi menyebarkan Islam secara umum, tapi menjaga masyarakat Islam. Dan sempat seperti Nok Hogranyo bilang, kalau tidak bisa menunjukkan Islam, minimal jangan sempat mendirikan syariatnya. Kita ingin menentang itu dan kita ingin membangun pendidikan Islam di Perla, kemudian juga perkembangan ekonomi, kemudian masyarakatnya harus sejahtera, sehingga ini bisa menjadi kesultanan yang juga diakui punya kapasitas seperti juga negara-negara lain, kesultanan-kesultanan lain di Indonesia. Perla juga wajib harus diakomodir oleh pemerintah
bahwasanya ini bagian sejarah yang tak bisa dinomorduakan, karena ini adalah cikal bakal kesultanan Islam se-Nusantara ataupun se-Asia Tenggara. Ya, ini tidak terasa sudah lebih kurang 45 menit ya, pembahasan yang cukup panjang lebar tapi bermakna karena ini penting terkait masalah sejarah. Mungkin di lain waktu kita akan berbincang-bincang masalah sejarah juga, cuma dalam topik yang berbeda. Baik, insya Allah. Terima kasih Nungkul telah memenuhi undangan kami ya, Pak Ajmi ya. Oh iya, terima kasih